Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam tidak pernah putus kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kesempatan yang baik ini kita manfaatkan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Yang akan kita kaji adalah surat Luqman ayat 14 dan 15. Luqman 14, 15. Jangan lupa setiap membaca Al-Quran tetap memohon perlindungan Allah, jangan sampai masuk bisikan godaan syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur lillah anishkurli, syukurlah kepadaku, wali walidaik ilayyal masir. Ayat 14. Wa wassayna, ini wa wassayna dari kata wasiat. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kami mewasiatkan, memberikan wasiat pesan. Makanya sering kita dengar orang sebelum meninggal dunia meninggalkan pesan. Wasiatku wahai anak-anakku, pesanku. Pesan dari orang tua kepada anak saja wajib dilaksanakan, apalagi pesan Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini mengandung makna perintah. Wa wasainal insan, kami perintahkan kepada insan. Yang memberikan wasiat siapa? Allah. Yang menerima wasiat siapa? Insan. Tapi dasar insan diambil dari kata nasya, lupa. Orang yang lupa selalu diberi wasiat. Wasiat atau disebut juga dengan tausiat, tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Kenapa orang ini mesti diberi tausiah? Karena memang dia makhluk yang insan, lupa. Maka datanglah Nabi mengingatkan. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Zulkifli, Daud, sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Nabi Muhammad, datang lagi pewaris para nabi, al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Mereka yang memberikan wasiat. Apa isi dari wasiat mereka? Biwalidayhi. Walidayhi, ayah, ibu. Yang memberi wasiat Allah. Yang menerima wasiat manusia. Isi wasiat supaya berbakti menjaga ayah dan ibu. Hanya saja ada klasifikasinya, ada urutannya. Di antara ayah dengan ibu bagaimana? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, thumma man? Ummuka, thumma man? Ummuka. Siapa ya Rasulullah? Ibumu. Siapa ya Rasulullah? Ibumu. Siapa ya Rasulullah? Ibumu. Thumaman, siapa ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Tapi pesan pertamanya tidak ada beda antara ayah dan ibu. Lalu kemudian setelah ayah dan ibu itu ada kelebihan ibu. Ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Hamalathu, hamala, hamil. Dari 3 huruf, ha, mim, lam. Hamalathu. Hamil. Hamil, ibu hamil yang sedang mengandung. Hamalathu, dia mengandungkan anak itu. Ummuhu, ibunya. Wahnan, lemah. Ala, di atas. Wahnin, lemah. Lemah di atas lemah. Lemah di atas lemah.
Inilah ayat yang tidak bisa ditafsirkan laki-laki, karena dia tidak pernah merasakannya. Setiap kata kalimat yang coba dirangkai oleh laki-laki ingin menafsirkan makna, rasa mengandung seorang perempuan. Semua perempuan akan berkata, ucapanmu dusta wahai Ustaz Abdul Somad, karena kau tak pernah merasakan yang kami rasakan. Bagaimana panas dinginnya tubuh kami di awal kehamilan, bagaimana kami ngidam muntah-muntahnya, bagaimana bau parfum yang harum semerbak pun membuat kami muntah bau, bagaimana kami benci, bagaimana kami sakit, bagaimana kami tidak bisa tidur malam. Wahnan ala wahnin, semakin besar kandungan semakin berat, semakin cobaan semakin deras. Ini semua hanya bisa dirasakan oleh seorang perempuan. Oleh sebab itu maka jangan sampai engkau durhaka kepada ibumu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Setelah itu mengandung lemah di atas lemah, lemah berlipat kali ganda. Wa fisaluhu fi amaini. Fisal menyapih, menyusukan anak. Fi amaini, selama 2 tahun lamanya. 2 tahun lamanya. Mengandung langsung menyusukan. Melahirkannya mana? Padahal ada yang lebih berat daripada mengandung dan menyusukan, yaitu melahirkan. Tak perlu diceritakan, karena melahirkan itu resiko yang diterima adalah mati. Berapa angka kematian ibu hamil ketika melahirkan anak? Meregang nyawa, keluar urat tangannya, memegang tepi besi tempat tidur melahirkan. Bagaimana rambutnya, bagaimana air matanya, bagaimana darahnya, sobek kulitnya saat melahirkan. Maka kalau ada engkau yang punya harta banyak, setiap bulan kau bawa orang tuamu pergi ke Makkah, kau gendong dia dari tanah kelahiranmu, negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai ke Makkah, kau gendong tawafnya, kau gendong sa'inya, belum tentu dapat menebus sekali teriakan pekikannya saat mengeluarkan engkau dari dalam rahimnya ke atas alam dunia. Oleh sebab itu jangan pernah melawan ibu, jangan pernah melawan orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Perhatikan nasihat Luqman alaihi salam. Pertama Allah, setelah Allah barulah orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Susukan anak 2 tahun lamanya. Mengapa mesti 2 tahun? Ada angka 2 tahun, ada apa di balik ini? Tentunya tidak ada kata yang tidak mengandung rahasia dalam Al-Quran. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Mengapa mesti menyusukan 2 tahun? Hari ini kita mendengar susukan anak Anda eksklusif 6 bulan lamanya, akan terhindar dari penyakit, memiliki imun tubuh yang kuat, hubungan emosional, kedekatan ibu dan anak, selamat dari penyakit tulang osteoporosis, otaknya sehat, otaknya kuat, badannya sehat. 6 bulan didiskon zaman sekarang, padahal full 2 tahun. Ternyata proses tulang kepala, kekuatan tubuh, kesempurnaan dalam 2 tahun. Oleh sebab itu maka menyusu dari lahir sejak 2 tahun, itulah yang dianggap dengan saudara satu susuan. Adapun lebih daripada itu, maka tidak lagi dapat menyebabkan seseorang menjadi saudara satu susuan. Anishkurli, ibu kenapa anakmu tidak lagi mengingatmu? Bahkan engkau berikan uang untuk memberikan makanan, membelikan makanan pun ketika pulang kau tanya, mana makanannya? Lupa, karena ikatanmu dengan anakmu sudah lama putus ketika engkau sudah wakilkan amal menyusukan anak kepada yang lain. Masa lalu tak dapat diulang, tapi anak cucumu jangan sampai disusukan oleh yang lain. Anishkurli, bersyukurlah padaku. Padaku siapa? Allah. Wali walidaik, orang tua. Allah langsung orang tua. Bukan sekali 2 kali Allah pesankan ini dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, hendaklah engkau beribadah kepadaku, wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua. Sekarang begitu juga, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepadaku, wali walidaik,
kepada orang tua. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Ini Allah, ini nas, manusia. Siapa yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari baik, bulan baik. Yang selama ini memutuskan silaturahim, segera setelah mengaji ini belikan makanan, bawakan pakaian, cium tangannya, peluk erat, minta maafnya. Mungkin rezekimu terhalang selama ini karena engkau tidak berbuat baik kepadanya. Ingat, engkau yang melawan, engkau yang kufur, engkau yang degil. Ilayyal masir. Ini ancaman yang luar biasa. Engkau yang saat ini melawan, engkau yang saat ini marah. Ilayyal masir, kamu semuanya akan kembali kepada aku. Apa makna ilayyal masir? Kamu semuanya akan mati. Kehidupanmu yang hanya 70 tahun paling lama, itu pun kalau sampai, semuanya akan mati. Oh, indahnya orang tuanya sama-sama seiman. Bagaimana kalau orang tua kami tidak seiman, Ustaz? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ada sebagian saudara kita yang ditakdirkan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ternyata orang tua tidak Islam, ayah tidak Islam, ibu non muslim. Apakah kami memutuskan silaturahim dengan mereka? Wa in jahadaka, kalau orang tuamu itu jahadaka, jahada, jihad, dia dengan segenap kemampuan, keinginannya memaksamu untuk terus memaksa. Pokoknya kamu harus ikut mama, kamu harus ikut papa. Jahada, dengan segenap kemauan, keseriusan, kesungguhan. Ala an tusyrika, untuk ikut mempersekutukan aku, kata Allah, bi, aku Allah, ma laisa laka bihi ilmun, sedangkan engkau tidak ada ilmu di sana, engkau tidak punya pengetahuan tentang itu. Ancaman keras, fala tuti'huma, jangan taat. Kalau ayahmu memaksa, ibumu memaksa, kamu harus ikut hari ini, kamu harus ikut ritual ini, kamu harus ikut perbuatan ini. Fala tuti'huma, jangan taat. Fala tuti'huma, jangan patuh. Jangan sekali-sekali kamu taat dan patuh. Oh, kalau begitu agama Islam membenarkan melawan orang tua kalau berbeda agama. Makanya baca Quran ayatnya jangan dipotong-potong, lanjutkan. Fala tuti'huma. Kelanjutan ayat ini, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma, sahaba, sahiba yashabu. Dari kata inilah sahib. Sahib. Ini siapa? Ini sahib aneh nih. Sahib. Sahib artinya orang yang dekat dengan engkau. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu disebut dengan sahabat. Sahabat juga diambil dari kata ini. Sahaba, sahiba, sahibun, sahabat. Artinya apa? Walaupun engkau tidak satu keyakinan dengan ayahmu, tidak seagama dengan ibumu, tapi engkau tetap dituntut untuk tetap sering bersama dengan dia. Wasahibhuma fid dunya, selama di dunia ini, selama umurnya masih ada, selama, jangan pernah kau putuskan silaturahim. Ma'rufa, ma'rufa, urf. Ma'rufa dari kata urf. Urf artinya apa? Baik. Buat baik pada ibu, buat baik pada ayah, walaupun mereka tidak seagama dengan. Sahibhuma fid dunya ma'rufa. Urf juga mengandung makna tradisi. Ikuti tradisi yang ada di daerah. Tradisi di sana bagaimana? Tradisi di sini kalau biasanya memberikan baju, membawakan makanan, memberikan oleh-oleh. Terus saya sudah masuk Islam, maka semua tradisi memberi hadiah ini saya putuskan. Oh, tidak boleh. Walaupun engkau sudah berbeda keyakinan dengan orang tuamu, kau sudah Islam dan mereka tidak, maka tradisi yang baik-baik, tradisi yang bagus-bagus selama tidak bertentangan dengan akidah la ilaha illallah.
Kalau sudah terkait dengan agama, wala ana 'abidum ma'abadtum wala antum 'abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi untuk berbagi, datanglah seorang sahabat bernama Asma. Nama sahabat itu Asma. Dia masuk Islam, tapi ibunya tidak. Dia masuk Islam, pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ibunya menetap di Makkah. Ketika ibunya menetap di Makkah, lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata kerinduan seorang ibu tidak dapat dihilangkan hanya perbedaan agama, perbedaan keyakinan. Rindu tak dapat dihilangkan hanya karena anak masuk Islam. Datang ibunya ke kota Madinah, 500 km. Kita saja sekarang naik mobil lelah, letih, 6 jam, 7 jam. Bagaimana dulu ibu Asma datang naik onta 8 hari, 8 malam. Nabi saja dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu berangkat hari Senin, Senin baru sampai ke Kuba. Begitu sampai Asma takut menemui ibunya karena beda agama. Ya Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang, tapi agamanya tidak Islam, non muslim, saya takut jumpa dengan dia. Bolehkah saya menemui dia? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghimatun. Itu ibu saya datang ya Rasulullah dari kota Makkah Al-Mukarramah, dia rindu betul ingin ketemu dengan saya. Bolehkah saya menemuinya? Kata Nabi SAW, apakah Nabi marah lalu Nabi menghunuskan pedang, ibumu tidak seagama denganmu, pancung kepalanya, bunuh? Tidak. Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi itu bukan diutus la'anan, menjadi tukang laknat, caci maki, sumpah serapah. Apa kata Nabi SAW? Siliha, silakan sambung silaturahim dengan ibu. Ibumu datang, ya sambung silaturahim. Afa'utiha, bolehkah aku memberikan hadiah untuknya? Bolehkah aku memberikan makanan padanya? Bolehkah aku memberikan bajunya? I'tiha, berilah dia hadiah. Saling memberi hadiah akan melembutkan hati berkasih sayang. Oleh sebab itu banyak di antara ibu dan bapak non muslim, dulu saya sangka kalau anak saya masuk Islam ini saya akan kehilangan anak. Dulu saya sangka kalau anak saya ini masuk Islam dia akan menjadi teroris, dia akan menjadi radikal, dia akan pulang ngamuk, memancung kepala saya, meledakkan rumah saya. Tapi justru Pak Ustadz, setelah anak saya masuk Islam malah dia pulang lebih lembut, mencium tangan saya, memeluk saya. Dulu kalau dia datang tidak peduli dengan saya, tapi sekarang malah saya rasanya bertambah kasih sayang. Maka saya pun heran bertanya, agama apa yang mengajarkan kamu seperti ini, nak? Tuntunan apa yang melembutkan hatimu, nak? Oleh sebab itu maka bila ada orang yang sifatnya berubah setelah masuk Islam, tidak menjadi lebih baik, maka sesungguhnya ada pemahaman yang keliru memahami ajaran agama Islam. Ini langsung dari Al-Quran mengajarkan kita, fala tuti'huma, jangan patuh, jangan taat kalau terkait dengan ritual ibadah. Tapi wasahibhuma, tetaplah kamu bersama dengan mereka di dunia ma'rufa, dengan tetap melakukan perbuatan baik, dengan tetap melanjutkan tradisi-tradisi yang baik. Kalau dalam tradisimu kau cium tangannya, kalau dalam tradisi di kampung halamanmu kau belikan bajunya, kalau dalam tradisi itu kau belikan pakaian, kau belikan makanan, maka teruskan yang baik-baik itu. Al-hikmatu dhallatul mu'min, kebaikan itu adalah mirip orang beriman, tapi kemudian hilang. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kalau ada suku yang melakukannya, ada orang yang melakukannya, maka kita juga berhak untuk melakukannya. Terkait dengan masalah sosial. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah ibadah, maka tidak. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Siapa yang perlu kau ikuti wahai anakku? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Wahai anakku, kita masih cerita tentang Luqman. Wahai anakku, kata Luqman, wattabi, ikutilah. Siapa yang perlu diikut dalam kehidupan ini? Sabila, jalan, sabil, jalan, sabilillah, jalan Allah. Man anaba ilayya, orang-orang yang kembali kepada aku. Jalan Allah ini lurus. Jalan Allah ini lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya jalanku ini lurus. Tapi kemudian ada orang yang melewati jalan yang lurus ini kadang-kadang melenceng ke kiri, sesat, nyasar. Ada yang belok ke kanan, nyasar. Bainal ifrat wat tafrid. Ada yang terlampau ekstrim ke kiri, ada yang lampau ke kanan. Lalu jalan man anaba ilayya, ada orang-orang yang pernah melenceng, silap, khilaf, salah, keliru,
tapi kemudian dia kembali ke jalan Allah. Ikutilah jalan orang ini. Ittabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang yang kembali ke jalanku. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang yang baik adalah orang yang pernah salah, lalu menyadari kesalahannya, dan dia bertobat melepaskan diri dari kesalahan itu. Itulah orang yang terbaik di hadapan Allah. Siapa orang yang tidak pernah salah? Kita adalah kertas putih, kain, kanvas yang belum ternoda dengan cat apa-apa. Sedikit banyak pasti ada. Lalu kemudian ketika sudah kotor, jangan biarkan dia berlama-lama, segera bersihkan. Ikuti jalan mereka. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Setelah itu, summa ilayya marji'ukum. Summa ilayya marji'ukum. Kemudian kamu semua nanti akan kembali kepadaku. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat 15. Summa, kemudian, ilayya, kepadaku Allah. Marji', raja'a, rujuk. Summa, nanti pada akhir masa kehidupan kalian ini, ilayya, kamu semua akan kembali kepadaku. Marji'ukum, kamu akan rujuk, akan kembali, akan berpulang kepadaku. Bapak Anu kemarin yang tahun lalu sholat tarawihnya selalu di pojok mana? Sudah berpulang. Berpulang kemana? Berpulang ke rahmatullah, ke dalam kasih sayang Allah. Kita sayang kepada ibu, ada yang lebih sayang. Kita sayang kepada anak, ada yang lebih sayang. Oh, saudaraku yang Ramadan tahun lalu masih berada di tengah orang tua, masih berada dalam peluk kasih sayang anak, cucu, menantu. Hari ini tidak ada lagi. Mungkin kau sayang, tapi ingat ada yang lebih sayang. Siapa dia? Kembali ke dalam pelukan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Summa ilayya marji'ukum, kamu semua akan kembali kepadaku. Memangnya nanti kalau sudah kembali kepada Allah, apa yang akan terjadi? Fa'unabbi'ukum, aku akan beritahukan. Naba'a, berita besar. Aku akan beritahukan berita besar kepada kamu. Tentang apa? Bima kuntum ta'malun. Bima, terhadap apa? Kuntum, kamu, dulu, past tense, dulu waktu di dunia. Ta'malun, segala yang pernah kamu amila. Ta'malun, yang pernah kamu lakukan dulu di dunia. Kalau pernah kamu melawan ibumu, kalau pernah kamu mendurhakai orang tuamu, kalau pernah kamu menghardik, mencaci maki, sumpah serapah mereka, pernah kau usir mereka, pernah kau tuntut mereka di pengadilan hanya karena hutang 100.000, pernah kau sumpah serapah caci maki mereka hanya karena mereka datang ke rumahmu dan mengambil makananmu. Ingat, kamu semua akan mati kembali kepada Allah, dan Allah akan menunjukkan segala perbuatanmu di masa yang lalu. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Hai anak-anak yang pernah durhaka, hari baik, bulan baik, bersimpuh di hadapannya, cium tangannya, belikan makanan terbaik, berikan pakaian terbaik, minta maafnya sebelum kematian tiba. Fa'unabbi'ukum, ancaman dari Allah, aku akan beritahukan kepada kamu tentang semua yang pernah kamu lakukan dulu terhadap orang tuamu, terhadap ibu dan ayahmu. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ini pesan Luqman. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Baik. Gimana caranya berbakti sama orang tua yang sudah meninggal? Baik, orang tua sudah meninggal dunia. Sekarang gimana cara kita berbakti? Tadi Ustadz ngomong belikan bajunya, belikan pakaiannya. Itu kan kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal gimana? Betul juga. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Bagaimana berbakti kepada orang tua tapi dia sudah tidak ada lagi. Ustadz berulang kali mengatakan belikan bajunya, belikan makanannya, bangunkan rumahnya, belikan perhiasannya, senangkan hatinya. Ungkapan Ustadz baik, tapi orang tua saya sudah meninggal Ustadz, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang ditanyakan ini pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rasulullah, kata Sa'ad amat sayang pada ibu. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah anha, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Kalau saya bersedekah tapi anha, untuknya, apakah sedekah saya itu sampai kepadanya? Seandainya Nabi mengatakan la, jangan, maka tidak perlu kita bersedekah untuk orang sudah meninggal dunia. Apa jawab Nabi SAW? Tasaddaqa, silakan sedekah. Itu menunjukkan sedekah untuk almarhumah sampai. Tasaddaq, silakan sedekah. Saat bertanya lagi, ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Nabi SAW menjawab, saqiyul ma, sedekah yang paling afdal adalah saqiyul ma, memberikan air minum. Jangan tunda, hari ini juga petang belikan air minum sebanyak-banyaknya, antarkan ke masjid untuk orang buka puasa. Ini satu kota untuk buka puasa musafir-musafir yang lalu lalang petang ini, untuk almarhumah ibu saya. Begitu baktimu. Yang pertama yang sampai, cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah dengan cara sedekah. Hadisnya sahih. Tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang sampainya sedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tapi di masjid kami sudah banyak orang yang memberikan bantuan air minum, Ustaz. Bagaimana kalau yang lain? Apa yang paling diperlukan umat? Pada zaman Nabi SAW yang paling mahal itu adalah air. Makanya air lebih mahal sampai hari ini daripada bensin. Tapi di tempat kita air sudah banyak, jadi jangan beri air lagi. Pergi ke masjid, Pak Ketua Masjid, apa yang perlu? Oh, kami perlu semen 100 sak. Berikan, sampaikan hadiah. Apakah perlu diucapkan untuk almarhumah ibu saya Fulanah binti Fulan? Itu bedanya antara orang tua kandung dengan orang lain. Kalau kita mau sedekah untuk orang lain, tetangga, sahabat, teman, saya sedekah air 1 kotak untuk almarhum sahabat saya, mesti disebut niat. Tapi kalau untuk orang tua tanpa disebut, otomatis sampai. Begitulah hebatnya. Itulah makna dari hadis Nabi SAW, idza matal insan, dalam Sahih Muslim, kalau manusia meninggal dunia, inqata'a, putus amalnya, illa min thalathin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladin salihin yad'u lah, anak soleh. Anak soleh, segala perbuatan anak soleh bangun masjid sampai ke orang tuanya, anak soleh santunan anak yatim sampai ke orang tuanya, anak soleh berikan buka puasa kepada seluruh musafir, buatkan kemah khusus sampai kepada orang tuanya. Oleh sebab itu, wahai anak-anak soleh yang dulu orang tuamu pernah hidup bersama, tapi di hari baik bulan mulia ini mereka sudah mendahului kita, jangan lupa bersedekah baik sekali. Berikan minuman untuk mereka yang tadarus Al-Quran di masjid, berbuka puasa, sahur, nanti etikaf 10 hari terakhir. Semua yang etikaf di masjid ini, sahurnya nanti akan ditanggung oleh Bapak Fulan. Dia niatkan untuk orang tuanya. Masya Allah, itulah makna berkah harta. Bakhil, pelit, kedekut, untuk apa harta yang kau simpan ini? Inilah masanya berbagi kepada orang banyak dan pahalanya sampai. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Doa, jangan lupa, Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin nar, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka. Senantiasa kau doakan orang tuamu, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ighfir lahum, tutupi dosa mereka, warhamhum, rahmati mereka, wa'fu anhum, hapuskan segala silap salahnya, wa'afihim, beri mereka kebaikan-kebaikan, jauhkan mereka dari azab kubur, waj'alil jannata mathwahum, jadikan surga sebagai tempat mereka. Yang ketiga, kalau masalah sedekah tidak ada ikhtilaf antar ulama. Kalau masalah doa tidak ada ikhtilaf antar ulama. Tapi masalah mengirimkan bacaan Al-Quran ada ikhtilaf. Nanti kalau ada ustaz yang mengatakan bacaan Al-Fatihah, bacaan Yasin, bacaan Quran tidak sampai. Tapi Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Murid beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh mengatakan
bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Imam An-Nawawi, oh jangan tanya lagi. Wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkan Al-Quran 30 juz, fahuwa hasanun, amat sangat baik. Ramadan 30 hari. Habis subuh 2 halaman, 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Maka 24 jam 1 juz, 30 hari 30 juz. Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini 1 khatam Quran kepada almarhumah ibu, almarhum ayah. Oh baik sekali. Almarhum kakek terlepas dari ikhtilaf antar ulama, yang jelas sebagian ulama mengatakan sampai. Tidak sanggup membaca Quran 30 juz, hatinya Al-Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu. Ada orang yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Ternyata ketika dibuka-buka kitab Irsyadus Sari fi majmu' mu'allafat musannafat Kiai Haji Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menulis kitab Irsyadus Sari, tebal sekali. Di dalam itu disebutkan, ketika Imam Syafi'i berada di kota Kufah, Irak, Imam Syafi'i dekat di makam Imam Hanafi. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali dan menghadiahkan bacaannya kepada Imam Hanafi. Baca dalam kitab Irsyadus Sari yang ditulis oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Imam Syafi'i membacakan Al-Quran khatam beberapa kali, menghadiahkan pahala bacaannya kepada Imam Hanafi. Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Hanafi, karena ketika Imam Hanafi meninggal di Kufah tahun 150, di tahun yang sama Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Mereka punya hubungan seolah-olah tongkat estafet dari Imam Hanafi dilanjutkan oleh Imam Syafi'i. Begitulah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma ja'alna barina liwalidina, jadikanlah kami orang-orang yang berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Waj'al abna'ana, jadikan pula anak-anak kami anak-anak salihin was salihat, anak-anak yang saleh dan salihah yang juga berbakti kepada kami sebagaimana bakti kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Allahumma jam'a'na ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dengan orang tua kami bersama anak cucu kami dalam surga Jannatul Firdaus, bersama orang yang paling kami cinta, kami sayang, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.